Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dari Esventur, perkenalkan saya Susi Oktavia Hidayah selaku CEO dari startup kami dan sekaligus moderator pada presentasi hari ini. Dan tentunya juga di sini saya bersama rekan-rekan pendiri dari startup ini, yaitu ada Sri Silma Ajahro sebagai CFO, yaitu Chief Financial Officer. Lalu ada Titin Hoirunisa sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Dan yang terakhir yaitu ada Trina Kristiawan sebagai CTO, Chief Technology Officer. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian terkait perusahaan kami, yang dimana perusahaan ini bernama ShareCycle dan kami bergerak di industri pelayanan jasa. Tentunya kami juga memiliki satu produk utama, yaitu aplikasi mobile untuk penyediaan layanan sewa barang. Dan tujuan dari presentasi kami ini yaitu untuk mengajukan dana yang nantinya akan kami alokasikan kepada pengembangan produk, pemasaran, serta ekspansi pasar. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan terkait ShareCycle itu sendiri, yang dimana ShareCycle itu merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan mendukung keberlanjutan lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang yang masih layak pakai. Melalui ShareCycle, barang-barang yang sebelumnya tidak terpakai bisa kembali bermanfaat, menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sisil terkait visi misi perusahaan. Kepada Sisil, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan visi dan misi dari startup ShareCycle kami ini. Untuk visinya sendiri, yaitu menjadi platform terdepan yang memfasilitasi akses mudah dan berkelanjutan terhadap berbagai barang dan layanan, serta memperkuat konsep berbagi dan mengurangi pemborosan. Untuk misinya sendiri, yang pertama, yaitu memfasilitasi penyewaan barang oleh individu dan bisnis, memperluas akses ke barang-barang yang tidak dimiliki oleh semua orang. Untuk yang kedua, memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan aset mereka secara efisien dan menghasilkan pendapatan tambahan. Untuk yang ketiga, mengurangi pemborosan sumber daya dengan mempromosikan konsep berbagi. Lalu yang keempat, menyediakan layanan ShareCycle untuk berbagai jenis barang dan layanan, dari alat perkakas hingga perlengkapan outdoor. Jadi, startup ShareCycle ini dibuat untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat. Karena banyak orang dihadapkan pada kendala finansial dan keterbatasan ruang dalam mengelola barang pribadi mereka secara efektif. Hal ini bisa memicu berbagai permasalahan, seperti yang pertama, kurang optimalnya pemanfaatan barang. Barang-barang pribadi yang kita miliki seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal, yang membuat itu menjadi suatu masalah. Lalu yang kedua, keterbatasan akses. Akses terhadap barang-barang mahal atau barang yang jarang digunakan itu menjadi salah satu kendala utama, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Lalu yang ketiga, ketidakpastian kualitas dan juga keamanan. Kadang kita menyewa barang dari sumber yang tidak terpercaya itu bisa menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan juga keamanan barang tersebut. Jadi, permasalahan ini dapat menyebabkan stres dan juga kecemasan bagi individu yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola barang mereka secara efisien. Sehingga, startup ShareCycle ini bisa hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Caranya yang pertama, dengan memanfaatkan barang yang optimal, yang memungkinkan pengguna untuk menyewakan barang yang jarang digunakan kepada individu lain, menghasilkan keuntungan finansial dan juga memaksimalkan potensi barang. Lalu yang kedua, akses mudah ke berbagai barang. Jadi platform ini menyediakan akses mudah ke berbagai barang berkualitas, termasuk barang mahal ataupun barang yang jarang digunakan tanpa perlu membeli secara permanen. Lalu yang ketiga, keamanan dan juga kualitas terjamin. Jadi ShareCycle ini menerapkan sistem verifikasi
dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan keamanan dan juga kualitas barang yang disewakan. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk solusi serta manfaat dari perusahaan yang kami tawarkan itu akan dijelaskan oleh Saudari Nisa. Kepada Saudari Nisa, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu solusi manfaat sales cycle bagi individu. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu untuk mengurangi beban finansial. Kita bisa menghasilkan pendapatan tambahan dengan menyewakan barang yang jarang kita gunakan. Yang kedua yaitu untuk menghemat ruang. Kita juga bisa mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dengan menyewakan barang yang jarang kita gunakan. Yang ketiga yaitu untuk mempermudah akses. Kita bisa mendapatkan akses mudah ke berbagai barang berkualitas tanpa perlu membeli secara permanen. Dan yang terakhir yaitu kita juga bisa mengelola barang dengan lebih efisien, di mana kita bisa mengoptimalkan penggunaan barang dan meminimalisir limbah. Selanjutnya yaitu ada target pasar. Sales cycle mempunyai 3 target pasar. Yang pertama yaitu pelaku bisnis kecil dan menengah. Yang kedua yaitu ada mahasiswa dan yang terakhir yaitu ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu model bisnis. Sales cycle hadir sebagai solusi inovatif untuk kebutuhan sewa-menyewa barang. Platform ini menggunakan model bisnis C2C atau customer to customer yang menghubungkan antara pemilik barang dengan penyewa secara langsung. Berbagai barang berkualitas seperti elektronik, perabotan, peralatan dapur, dan perlengkapan pesta tersedia untuk disewa dengan sistem bayar per penggunaan atau pay for use. Selanjutnya yaitu layanan perusahaan. Di sini kami menyediakan 4 layanan. Yang pertama yaitu konsultasi gratis. Kami menyediakan sesi konsultasi kepada calon pelanggan atau mitra usaha baru untuk membantu mereka dalam memahami konsep bisnis share cycle, potensi keuntungan, dan juga langkah-langkah implementasinya. Yang kedua yaitu keamanan data. Kami juga di sini menjamin keamanan data pelanggan dan juga informasi sensitif lainnya dengan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat dan praktis keamanan IT terbaik untuk melindungi privasi pengguna. Yang ketiga yaitu pemasaran. Kami juga menyediakan layanan pemasaran yang inklusif seperti strategi media sosial dan yang lainnya untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis share cycle di pasar. Dan yang terakhir yaitu garansi kepuasan pelanggan. Kami juga menawarkan jaminan kepuasan pelanggan yang dapat mencakup pengembalian dana atau penggantian produk jika pelanggan tidak puas dengan layanan atau barang yang disewa. Selanjutnya yaitu produk perusahaan. Yang pertama yaitu jaringan platform. Platform digital yang menghubungkan penyedia dan penyewa barang secara online. Ini mencakup website atau aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan memesan barang yang mereka butuhkan untuk disewa. Yang kedua yaitu sewa barang. Penyedia layanan sales cycle menawarkan berbagai macam barang untuk disewakan, seperti peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan yang lainnya, sehingga pengguna dapat menyewa barang ini untuk jangka waktu tertentu, biasanya dengan pembayaran yang berdasarkan waktu atau penggunaan. Dan yang terakhir yaitu ada servis barang. Kami mempunyai layanan purna jual yang meliputi perawatan, perbaikan, dan juga pemeliharaan barang untuk disewakan. Ini termasuk memastikan barang dalam kondisi baik sebelum disewakan kembali, serta mendukung pelanggan dalam memahami cara menggunakan barang dengan aman dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian terkait strategi pemasaran serta rencana jangka pendek dan panjang yang akan disampaikan oleh Saudara Trina. Kepada Saudara Trina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Susi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait strategi pemasaran yang akan ada di Share Cycle. Yang pertama, pemasaran konten melalui sosial media. Strategi pemasaran konten memanfaatkan platform media sosial
seperti Instagram, kemudian TikTok, untuk menciptakan konten yang informatif dan menarik seputar manfaat penggunaan platform ShareCycle. Nah, kemudian dengan menghasilkan konten yang relevan dan berkualitas, perusahaan dapat membangun kesadaran merek, kemudian meningkatkan engagement dengan audiens, serta mendorong minat calon pengguna untuk mencoba layanan yang ditawarkan. Nah, kemudian konten yang dapat dihasilkan juga meliputi tutorial singkat, testimoni pengguna, dan konten kreatif lainnya yang menyoroti keunggulan dari fitur-fitur yang ada di ShareCycle. Kemudian, pemasaran influencer. Nah, pemasaran influencer melibatkan kerjasama dengan individu yang memiliki pengaruh kuat di media sosial untuk mempromosikan platform ShareCycle kepada pengikut mereka. Kemudian dengan memanfaatkan popularitas dan kredibilitas para influencer, perusahaan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kepercayaan terhadap merek. Kemudian, influencer juga akan mendapatkan konten promosi yang menarik dan autentik dan relevan dengan gaya mereka, sehingga pesan pemasaran dapat disampaikan dengan lebih efektif kepada target audiens. Yang ketiga ada Google AdSense atau Google Ads adalah sebuah platform perikanan yang memungkinkan perusahaan untuk menampilkan iklan di halaman hasil pencarian Google dan situs web mitra Google lainnya. Nah, kemudian dengan memanfaatkan Google AdSense ini, ShareCycle dapat menargetkan pengguna yang sedang mencari layanan serupa dan menampilkan iklan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Kemudian iklan yang ditampilkan juga mengarahkan pengguna ke halaman yang landing page atau yang dirancang khusus untuk mengkonversi pengunjung menjadi pengguna baru. Nah, dari ketiga strategi ini intinya saling melengkapi dan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pemasaran yang lebih luas. Kemudian konten juga berfungsi untuk membangun kesadaran merek dan engagement. Nah, kemudian pemasaran influencer juga membantu memperluas jangkauan dan membangun kepercayaan. Sedangkan Google AdSense memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mengukur kinerja kampanye secara lebih akurat. Kemudian ada strategi pertumbuhan. Nah, untuk strategi pertumbuhan merupakan suatu rancangan komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan ukuran, nilai, dan keberlanjutan suatu bisnis. Kemudian inti dari strategi ini untuk identifikasi peluang pasar yang ada. Kemudian pengembangan produk atau layanan yang inovatif, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perubahan yang telah ditetapkan. Nah, strategi pertumbuhan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, namun juga mencakup perluasan pangsa pasar, diversifikasi produk atau layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan demikian, strategi pertumbuhan menjadi landasan bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang dan memastikan keberlangsungan bisnis di masa depan. Kemudian, strategi pertumbuhan yang berkelanjutan untuk platform ShareCycle ini, yang pertama ada tujuan jangka pendek, yaitu 1-2 tahun. Nah, yang pertama ini ada meningkatkan basis pengguna, kemudian ada meningkatkan jumlah transaksi, kemudian ada peningkatan brand awareness, kemudian membangun kemitraan strategis, kemudian ada peningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk langkahnya di sini ada meluncurkan platform referral, kemudian meningkatkan variasi barang, ada memperluas jangkauan geografis, kemudian mengembangkan aplikasi mobile, dan terakhir meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian di sini juga ada tujuan jangka panjang yaitu 3-5 tahun. Nah, yang pertama ada menjadi platform sewa barang terdepan di Indonesia, kemudian memperluas pasar internasional, menawarkan layanan langganan, kemudian menjadi perusahaan yang menguntungkan. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini ada teruslah berinovasi,
kemudian memperkuat kerjasama tim, menarik investasi, kemudian membangun brand yang kuat, dan yang terakhir ada mematuhi peraturan. Baik, kemudian selanjutnya dipersilakan. Pada penyampaian terkait rencana penggunaan dana ini akan langsung disampaikan oleh Sri Silma Azahro. Kepada Sri Silma, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penggunaan dana dari startup Share Cycle kami ini. Untuk yang pertama ada biaya pengembangan awal berupa pembuatan platform sebesar Rp500.000. Lalu yang kedua ada biaya operasional berupa sewa kantor, utilitas, dan juga pemeliharaan perangkat sebesar Rp97.600.000. Lalu yang ketiga ada biaya pemasaran berupa kampanye iklan sebesar Rp6 juta. Lalu yang keempat ada biaya logistik berupa distribusi dan juga asuransi sebesar Rp18 juta. Lalu yang kelima ada biaya hukum dan administrasi berupa pendaftaran, perizinan bisnis, dan juga konsultasi keuangan sebesar Rp3.900.000. Lalu yang terakhir ada dana cadangan berupa dana darurat sebesar Rp4 juta dengan total pengajuan dana sebesar Rp130 juta untuk tahun pertama. Lalu yang selanjutnya ada proyeksi laba rugi tahunan. Selama 3 tahun untuk tahun pertama diproyeksikan pendapatan itu sebesar Rp54 juta dengan pengeluaran sebesar Rp127,2 juta dengan laba bersih sebesar Rp73,2 juta. Lalu untuk tahun kedua pendapatan sebesar Rp108 juta dengan pengeluaran Rp127,2 juta yang laba bersihnya itu sebesar Rp19,2 juta. Lalu untuk tahun ketiga itu pendapatan sebesar Rp162 juta dengan pengeluaran sebesar Rp127,2 juta dengan laba bersih sebesar Rp34,8 juta. Tetapi proyeksi dan juga pengajuan dana ini itu hanya perkiraan dan dapat berubah secara signifikan tergantung juga dari berbagai faktor seperti kondisi pasar, strategi bisnis, dan juga eksekusinya kita seperti apa nantinya. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai tujuan penggunaan dan juga proyeksi laba rugi dari startup kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada kontak kami, yaitu ada nomor telepon dan juga ada website, kemudian ada alamat Share Cycle ini. Nah, untuk website di sini kami akan menjelaskan terkait gambaran yang nantinya yang akan dibuat di platform Share Cycle ini. Baik, kemudian di sini ada website yang nantinya untuk bayangan Share Cycle. Nah, di sini ada tertera logo, yaitu logo Share Cycle kami. Kemudian ada slogan, yaitu solusi pintar untuk meminjam dan meminjamkan barang dengan kepercayaan. Kemudian di sini juga ada daftar atau masuk untuk nantinya pengguna masuk ke platform Share Cycle ini. Kemudian di sini juga ada hubungi kami yang mungkin nantinya bertujuan untuk pertanyaan atau ada apapun terkait Share Cycle. Nah, kemudian di sini ada beranda, kemudian juga ada katalog yang nantinya diisi untuk layanan atau jasa yang tersedia. Nah, kemudian di sini ada layanan sewa. Nah, ada juga penjelasan terkait layanan sewanya. Nah, contohnya di sini ada peralatan pesta, terus ini juga ada penjelasannya. Kemudian ada peralatan kantor juga, terus peralatan rumah tangga. Nah, ini juga ada gambar-gambar yang nantinya mudah diketahui ya sama pengguna.
Kemudian di sini juga ada penjelasan atau pengertian terkait share cycle. Di sini juga kami menjelaskan share cycle itu apa, gunanya apa, dan juga dengan menggunakan share cycle ini nantinya konsumen akan lebih mengetahui gitu terkait jasa dan layanan sewa yang ada di share cycle ini. Kemudian di sini juga ada terkait picture-picture yang nantinya diisi dengan foto-foto yang ada di layanan dan sewa. Kemudian, nah di sini ada pricing option. Nah untuk pricing option ini untuk mencantumkan barang apa yang nantinya disewa. Nah contohnya di sini ada microwave dengan harga 35.000 per item. Nah di sini juga ada penjelasannya terkait microwave tersendiri. Kemudian yang lainnya ada rice cooker, kemudian juga ada penjelasannya. Nah nantinya juga akan ada barang-barang yang populer. Nah, contohnya di sini ada rice cooker nih. Nah, ini adalah alat yang sering disewa atau digunakan gitu. Kemudian juga ada setrika dan nantinya untuk foto-foto ini juga diisi dengan banyak-banyak barang yang akan disewakan. Ini hanya sebagai contohnya saja. Kemudian di sini juga ada kontak ya. Kontak ini nantinya diisi dengan atau terkait pertanyaan-pertanyaan nantinya pengguna dapat menanyakannya dan nantinya kemudian akan dibalas sama customer service yang ada di share cycle. Kemudian di sini ada lokasinya terletak di Bandung. Nah mungkin untuk website atau bayangan website atau aplikasi yang akan nantinya ada di share cycle seperti ini. Begitu. Sekian. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Besar harapan kami untuk Bapak atau Ibu dari S-Venture dapat menjalin kerjasama dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.